Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan dari hasil diskusi kami mengenai polusi udara terhadap siklus air. Tapi sebelum masuk ke materi, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Muhammad Rafu Asadik Lubis sebagai moderator. Nama saya Ahmad Aflasaka sebagai pemateri. Nama saya Fariski Akbar sebagai pemateri. Saya Gerson Manuguan sebagai pemateri. Saya Ruby Teres Rizky sebagai pemateri. Saya Rafa Nanda Satya sebagai pemateri. Dan baik, langsung saja kita masuk ke materi. Materi pertama akan disampaikan oleh Aflah. Kepada Aflah dipersilakan. Baiklah, terima kasih Rafu. Baiklah, pengertian dari polusi udara. Polusi udara adalah kondisi ketika udara di suatu lingkungan tercemar oleh zat berbahaya, baik yang berasal dari aktivitas manusia maupun proses alam. Nah, zat-zat tersebut dapat berupa gas beracun, asap, debu halus, atau partikel kimia yang jumlahnya melebihi batas normal, sehingga mengganggu kualitas dari udara. Selanjutnya, penyebab polusi udara. Nah, polusi udara ini memiliki beberapa penyebab. Yang pertama, seperti emisi kendaraan, yaitu asap dari kendaraan menghasilkan gas berbahaya yang mencemari udara. Yang kedua, aktivitas industri pabrik. Nah, asap dan bahan kimia dari proses industri dapat menurunkan kualitas udara. Yang ketiga, yaitu pembakaran sampah. Pembakaran sampah dapat menghasilkan asap yang pekat dan juga zat yang beracun. Lalu kebakaran hutan adalah kebakaran hutan dapat meningkatkan jumlah partikel di udara dan memicu kabut asap. Baiklah, sekian dari saya. Oke. Baik, terima kasih kepada Aflah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ruby. Kepada Ruby dipersilahkan. Jenis-jenis polutan. Pertama ada partikulat. Partikulat itu butiran debu halus di udara yang berbahaya jika terhirup karena dapat masuk ke paru-paru. Lalu ada karbon monoksida. Gas ini beracun tanpa warna dan bau yang dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna. Terus sulfur dioksida berasal dari pembakaran batu bara atau minyak dan dapat memicu iritasi pernapasan. Lalu ada senyawa organik volatil atau VOC, zat kimia yang menguap dari cat, bahan bakar atau produk rumah tangga tertentu. Lanjut. Baik, terima kasih kepada Ruby atas penyampaian materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rafa. Kepada Rafa dipersilahkan. Baik, terima kasih Rapo. Dampak bagi lingkungan, perubahan iklim, polusi udara, meningkat emisi gas rumah kaca yang mempercepat pemanasan global dan perubahan cuaca ekstrim. Hujan asam, gas pencemar dapat bereaksi di atmosfer dan menghasilkan hujan asam yang merusak tanah, air, tanaman, dan bangunan. Baik, kepada Rapo. Lanjut. Pengertian, hujan asam. Secara normal, air hujan memang sedikit asam karena bercampur dengan karbon dioksida. Tapi hujan asam punya tingkat keasaman lebih tinggi. Hujan asam memiliki beberapa unsur diantaranya sulfur dioksida, nitrogen dioksida, dan air. Oke. Baik, terima kasih kepada Rafa atas penyampaian materinya. Selanjutnya akan disampaikan lagi oleh Fariski. Kepada Fariski dipersilahkan. Baik, terima kasih Rapo. Jadi saya akan menjelaskan sistem hujan asam yang akan terjadi. Oke, baik. Jadi dia terbagi menjadi 4 urutan. Yang pertama, emisi dan pencampuran di atmosfer, di mana aktivitas manusia itu akan menghasilkan polutan dengan senyawa CO2, SO2, NO, dan aerosol. Urutan yang kedua yaitu gangguan pembentukan awan. Dia terjadi karena partikel polusi, jadi intinya kondensasi itu akan berlebih. Seperti tetes air sulit membesar dan awan terbentuk tidak normal. Urutan ketiga yaitu perubahan curah hujan dan hujan asam. Dampaknya akan terjadinya hujan bisa berkurang atau berlebihan. Dan terjadi hujan asam dari reaksi polutan dengan uap air. Urutan keempat yaitu ketidakseimbangannya siklus air, di mana siklus air menjadi kacau. Ini Fariski, baca dari sini Fariski. Siklus kacau mengakibatkan penguapan meningkat karena suhu naik. Dan distribusi air tidak merata dan ekosistem dan ketersediaan air yang terganggu.
Nah, ini ada siklus air jika terkena polusi udara. Jadi kan siklus air itu kan dimulai dari evaporasi. Nah, waktu evaporasi lanjut ke bagian kondensasi. Nah, ini adalah siklus yang terganggu karena awan yang terbentuk bercampur dengan polutan udara seperti H2SO, HNO2, H2O sehingga menghasilkan yang namanya ketidakseimbangan hujan di beberapa daerah dan salah satunya lagi yaitu hujan asam. Setiap hari aktivitas kita melepaskan polusi ke udara, dari kendaraan, pabrik, hingga pembakaran. Zat seperti karbon dioksida dan gas berbahaya lainnya berkumpul di atmosfer, mengubah keseimbangan alami udara yang kita hirup. Kenaikan suhu mempercepat penguapan air dari permukaan bumi. Uap air yang berlebih naik ke atmosfer, namun tidak membentuk awan secara normal. Partikel polusi mengganggu proses ini. Akibatnya hujan menjadi tidak menentu. Di satu tempat terjadi banjir, sementara di tempat lain justru kekeringan. Tidak hanya itu, polusi udara juga menyebabkan hujan asam. Gas berbahaya bereaksi dengan air dan turun sebagai hujan yang merusak tanah, tanaman, dan sumber air. Jika terus terjadi, siklus air menjadi tidak seimbang. Air bersih semakin sulit didapat dan kehidupan di bumi pun tercap. Oke, terakhir kesimpulan yang akan disampaikan oleh Pak Rizky. Kepada Pak Rizky dipersilakan. Bukan semua gampang ini nanti. Baik, terima kasih Rafo. Saya akan menjelaskan dampak dari polusi udara. Jadi, polusi udara akan berdampak besar terhadap siklus air karena dapat mengubah pola hujan menjadi tidak menentu sehingga terjadi banjir di suatu daerah dan kekeringan di daerah lain. Hal itu pun menyebabkan hujan asam yang merusak tanpa tanaman dan ekosistem air serta menurunkan kualitas air karena air Yang tercemar masuk ke sungai dan danau. Air hujan yang tercemar masuk ke sungai dan danau. Selain itu, polusi juga mengganggu pembentukan awan sehingga hujan bisa terhambat atau berlebihan, serta meningkatkan suhu yang membuat proses penguapan menjadi tidak seimbang sehingga keseluruhan siklus air akan terganggu. Baik. Sekian dari saya. Oke, terima kasih kepada Fariski. Selanjutnya solusi pencegahan yang akan disampaikan oleh Afla. Kepada Afla dipersilakan. Baiklah, terima kasih Rafu. Oke, ini ada beberapa solusi untuk pencegahannya. Yang pertama yaitu irit energi untuk mengurangi emisi. Yang kedua, kurangi sampah demi lingkungan. Yang ketiga, lindungi bumi dari kerusakan. Dan yang terakhir yaitu inisiatif hidup hijau mulai dari sekarang. Oh ya, masyarakat. Yang terakhir yaitu menjaga untuk masa depan terjaga. Menjaga alam untuk masa depan yang terjaga. Ya, gerakan iklim. Ada programnya ini. Oke. Hai Sobat Jubel. Dalam rangka memperingati Hari Bumi, saya Geras Marwan Panjaitan akan melakukan wawancara dan bertanya kepada beberapa orang seputar Hari Bumi dan dampak polusi udara terhadap siklus air. Nah, dalam kasus kali ini saya ingin mengetahui kepekaan warga sekitar dan keluarga saya. Dari orang terdekat dulu ya pastinya, karena kalau misalnya kita tahu dari orang terdekat udah buruk, pasti lebih bahaya lagi kan ke yang warga sekitarnya. Nah, dalam kasus kali ini saya akan bertanya kepada beberapa orang dari keluarga saya dan warga setempat mengenai Hari Bumi dan dampak polusi udara terhadap siklus air. Langsung aja Silakan ke orang saksikan pertama videonya. yaitu anak warga setempat. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gersom. Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya kepada warga setempat. Boleh perkenalkan nama dirinya? Nama saya Yosepin. Nah, oke. Halo Yosepin. Perkenalkan, aku Gersom Marwan Panjaitan dari SMA Negeri 17 Palembang ingin bertanya seputar Hari Bumi. Kira-kira Yosepin tahu nggak sih apa itu Hari Bumi? Nggak tahu sih. Kalau tanggal dirayain Hari Bumi, tahu nggak kira-kira? Nggak tahu juga. Oke, aku mau ngejelasin ya kalau Hari Bumi itu adalah hari memperingati bumi kita, di mana kita tuh menjaga dan melestarikan bumi kita. Nah, Hari Bumi itu sendiri dirayakan pada 22 April. Oke. Nah, menurut Yosepin tahu nggak sih itu namanya polusi udara?
Aku juga nggak tahu kalau polusi. Kenapa polusi udara? Nah, jadi polusi udara itu adalah hasil di mana kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang mencemari lingkungan. Kira-kira saya tahu nggak sih kegiatan yang mencemari lingkungan itu apa aja contohnya? Membuang sampah sembarangan. Nah, oke, iya benar. Nah, polusi udara itu bisa mencemari siklus air. Saya tahu nggak sih itu namanya siklus air? Pernah baca dong di SD? Iya. Tahu nggak siklus air itu apa aja? Lupa gitu. Lupa. Ya, lupa ya. Oke, jadi polusi udara itu bisa mencemari siklus air. Nah, di mana bagian siklus air? Jadi polusi udara itu kan mengandung CO2 karbon dioksida, nitrogen oksida, atau sulfur kan. Nah, polusi itu berdampak kepada siklus air di mana proses siklus air itu kan adalah evaporasi dan kondensasi. Nah, di bagian kondensasi karena adanya polusi udara seperti CO2, NO2 menghasilkan yang namanya perubahan iklim kadang-kadang. Jadi di suatu tempat itu bisa yang namanya hujan deras, di suatu tempat itu juga bisa kekeringan. Nah, salah satu contoh lainnya dari dampak dari polusi udara terhadap siklus air itu namanya hujan asam. Jadi pernah nggak sih mendengar namanya hujan asam? Pernah? Nah, iya, hujan asam itu sebenarnya asal dari polusi udara di mana hujan asam itu terbentuk karena polusi udara bercampur pada saat proses kondensasi. Nah, proses kondensasi itu yang mengandung emisi gas yang racun mengakibatkan yang namanya hujan asam. Nah, kira-kira saya tahu nggak sih dampak hujan asam itu apa? Nggak tahu. Nah, jadi dampak dari hujan asam itu bisa beriritasi kulit dan bisa membunuh tanaman. Nah, kira-kira saya tahu nggak sih apa namanya gerakan yang bisa kita lakukan sebagai siswa ya untuk mencemari polusi lingkungan? Nggak tahu deh. Ini apa namanya contoh nyata yang bisa kita lakukan untuk menghindari kabut asap atau apalah itu? Apa kira-kira? Karena videonya kepanjangan Mimin Nah, Syakib ini adalah aja orang kedua ke yang saya orang ingin tanya nih kedua. seputar hari bumi dan polusi udara terhadap siklus air. Nah, Opung kira-kira tahu nggak sih selama Opung hidup ada yang namanya hari bumi? Nggak tahu hari bumi. Jadi Opung juga nggak tahu tanggal berapa dirayain hari bumi itu. Enggak. Nah, jadi aku jelasin di sini ya. Hari bumi itu adalah hari memperingati bumi kita, di mana kita harus menjaga dan merawat bumi kita. Nah, hari bumi itu diperingati pada setiap tanggal 22 April. Sekarang kamu udah tahu kan? Oh iya. Iya. Oh, 21 April hari Kartini. Iya. Hari bumi 22 April. Iya. Oh, baru ini tahu. Oh, iya benar. Nah, kira-kira Opung tahu nggak sih yang namanya polusi? Polusi ialah udara yang kotor. Nah, benar banget Opung. Kira-kira Opung tahu nggak sih kalau polusi udara itu bisa mencemari siklus air? Kurang tahu juga. Tapi Opung udah tahu kan yang namanya siklus air kan? Enggak. Kayak evaporasi, kondensasi. Enggak ya, berantau ya. Oke, jadi aku jelasin di sini ya. Jadi polusi udara itu sebenarnya bisa mencemari siklus air di mana siklus udara yang kotor-kotor tadi kan mengandung yang namanya unsur-unsur yang seperti CO2, SO2. Nah, itu bisa membuat emisi di udara itu jadi kotor. Nah, polusi udara itu waktu di siklus air yang namanya evaporasi terus menjadi kondensasi dan menjadi awan bercampur mengakibatkan kondensasinya tidak terbentuk dengan sempurna. Akibatnya di beberapa daerah sering terjadi hujannya itu hujan yang deras banget. Nah, di suatu tempat itu terjadi kekeringan. Di Palembang ini kira-kira pernah nggak sih terjadi kayak gitu, Opung? Kekeringan sih pernah dulu. Tapi di beberapa daerah lainnya hujan deras gitu pernah nggak kira-kira? Kayaknya kalau di Palembang pada saat musim kering dulu nggak ada hujan deh. Oke, nah jadi itu salah satu dampak pertama kalau polusi udara mengganggu siklus air. Nah, dampak yang kedua adalah yang namanya hujan asap. Pernah nggak dengar yang namanya hujan asap? Sebelumnya. Oke, nah jadi hujan asap itu terbentuk karena polusi udara yang tadi ada CO2, NO2 bergabung dengan di bagian kondensasi karena kondensasi yang tidak sempurna terciptanya hujan asap. Nah, dampak dari hujan asap ini bisa mengakibatkan iritasi kulit dan bisa membunuh beberapa tumbuhan yang tidak dapat hidup karena pH-nya dari hujan asap. Nah, kira-kira kamu tahu nggak sih cara mencegah yang namanya polusi udara? Boleh tinggi cara mencegah dan merawat lingkungan. Kalau salah mencegah polusi udara, aku kurang tahu. Tapi kalau untuk mencegah merawat lingkungan, ya tahu dong harus bersih, sampah dibuang pada tempatnya. Terus kalau bisa kita merawat karangan dengan tanaman. Nah, benar yang kata Opung tadi. Cuman kalau di kelompok kami ada memiliki namanya gerakan dengan dulukan iklim, Pung. Nah, I yang pertama yaitu irit energi untuk kurangi emisi. Lalu K, kurangi sampah demi lingkungan. Lalu L, lindungi bumi dari kerusakan. Terus I yang kedua, inisiatif hijau mulai sekarang. Dan yang terakhir M, menjaga alam untuk masa depan. Nah, Lanjut ke video teman Mimin Ruby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruby Rizky dari kelas 17 SMA Negeri 17 Palembang. Hari ini saya akan mewawancarai dua narasumber mengenai hari bumi dan dampak polusi udara terhadap siklus air. Di sebelah sini ada narasumber satu, silakan perkenalkan diri. Halo, nama saya Areno Falserman dari Sekolah SMK Negeri 2 Palembang. Saya tertarik pada isu lingkungan, khususnya polusi udara. Di sebelah kanan saya ada narasumber dua, silakan perkenalkan diri. Halo, nama saya M. Zaki Fanjarilah, asal sekolah dari SMA Muhammadiyah 1 Palembang. Jujur saya belum terlalu paham soal lingkungan, tetapi saya ingin berbagi pandangan saya. Menurut Anda, apa itu hari bumi? Hari bumi adalah peringatan global yang dirayakan pada tanggal 22 April untuk menyadarkan masyarakat agar menjaga lingkungan dan bumi dari kerusakan. Kalau menurut saya, hari bumi itu kayak pengingat aja sih, biar lebih peduli sama lingkungan. Walaupun saya belum tahu detailnya. Bagaimana polusi udara mempengaruhi siklus air? Saya kurang yakin, tapi mungkin ada hubungannya dengan hujan. Benar, polusi udara naik ke atmosfer, zat ini bereaksi dengan uap air dan terjadi hujan asam. Dampaknya bisa merusak kesehatan. Apakah ada contoh nyatanya? Saya pernah dengar tentang hujan asam, tapi saya tidak tahu dampaknya secara jelas. Di beberapa kota, hujan asam merusak hutan. Ini nunjukin bahwa polusi udara tidak hanya berhenti di udara, tapi kembali ke bumi melalui siklus air. Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi polusi udara? Kalau dari saya, mungkin mulai dari hal kecil aja sih, seperti tidak buang sampah sembarangan.
Selain itu, naik kendaraan umum, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, dan menanam pohon. Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya, narasumber kelima, cuman Mimin cepatin ada sama karena kawan-kawan itu sama menjaga lama bumi apa belum? banget durasi videonya. Nah kan, jadi kita ini harus menjaga bumi deh, apalagi di hari bumi ini. Yang di hari bumi deh, setiap hari kita harus menjaga bumi. Kan banyak kan sifat apa? Kan banyak kan perilaku ada yang kurang baik itu tinggal kita ganti dengan perilaku untuk menjaga bumi. Nah, Pacek kan aku itu contoh-contoh kegiatan yang Pacek menjaga lingkungan sekaligus menjaga bumi yang pernah dilakukan yang baik-baik. Nah, Buang sampah pada tempatnya. ayo ngomong sama di situ susah. Buang sampah pada tempatnya. Oke, apa lagi? Menjaga lingkungan. Nah, sudah ya. Jadi kami ini deh ada gerakan yang namanya iklim. Teman-teman kan? Jadi iklim itu diawali dengan I, yaitu irit energi untuk kurangi emisi. Habis itu K untuk kurangi sampah dengan lingkungan. Demi lingkungan. Oke, jadi deh, kalau kami itu punya gerakan yang namanya iklim. Nah, iklim berawal dari I, yaitu irit energi untuk kurangi emisi. Kemudian K, kurangi sampah demi lingkungan. Kemudian L, lindungi bumi dari kerusakan. Dan I, inisiatif hijau mulai dari sekarang. Dan M, menjaga alam untuk masa depan. Nah, jadi jangan lupa ada kawan-kawannya deh untuk menjaga lingkungan dan bumi. Contohnya deh, ada Pacar menggunakan transportasi umum, bersepeda, dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, dan motor, mobil, dan lainnya. Nah, kalau Pacar ada tuh tanam pohon, jangan bakar sampah. Nah, soalnya dengan hal-hal kecil kayak itu deh, kita dengan hal-hal kecil itu kita bisa membantu menjaga Teman bumi Mimin tetap Rafa, sehat. jangan bosan Kakak, dengerinnya ya Apakah teman. kakak tahu? Apakah kakak tahu hari bumi itu diperingati kapan? Hari bumi itu sendiri diperingati pada tanggal 22 April kalau nggak salah. Baik, menurut kakak kenapa sih hari bumi itu penting banget untuk diperingati? Menurut saya, hari bumi itu penting untuk diperingati karena demi meningkatkan kesadaran masyarakat akan terhadap lingkungan sekitar mereka. Baik, apakah polusi di udara di Palembang ini justru meningkat atau menurun? Polusi udara di Palembang ini justru menurut saya meningkat karena tidak ada perubahan dalam penggunaan mobil dan motor secara berkala di setiap tahunnya sih. Baik, kami dari SMA Negeri 17 Palembang memiliki gerakan untuk melindungi bumi yang disebut dengan iklim. I artinya irit energi untuk mengurangi emisi. K kurangi sampah demi lingkungan. L lindungi bumi dari kerusakan. I inisiatif hijau mulai sekarang. Dan M menjaga alam untuk masa depan. Lanjut ke video terakhir Jadi dari mau teman dari Mimin Pak. Aflah. Oke, pertama kenalin Pak, saya Aflah Pak dari EKH Negeri 17. Jadi wawancaranya Pak. Ini sebelumnya saya bersama siapa Pak? Siapa? Rinto. Bapak Rinto. Oke. Bapak Rinto, sebelumnya Bapak pernah dengar gak sih apa itu hari bumi? Atau tahu gak hari bumi itu apa? Oh, belum tahu ya. Saya jelasin sebentar ya Pak. Nah, jadi hari bumi itu adalah hari yang diperingati setiap tanggal 22 April, Pak. Hari ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan untuk melindungi bumi, Pak, dari kerusakan. Nah, menurut Bapak nih, polusi di Palembang nih sebelum tahun-tahun sebelumnya nih semakin naik atau tertutup sih, Pak? Nah, benar banget, Pak. Untuk sekarangnya memang semakin naik, Pak. Karena polusi udara dari kendaraan, pabrik, dan juga kebakaran hutan bakal naik ke atmosfer. Habis itu zat berbahaya seperti sulfur dioksida dan juga nitrogen dioksidanya bercampur dengan uap air, Pak. Dan membentuk hujan asam. Nah, dalam siklus air, hal ini mengalami proses kondensasi karena awan menjadi tercemar, Pak. Serta presipitasi karena hujan yang turun bersifat lebat. Nah, contohnya saja hujan di Jakarta, Pak. Di mana hujan di sana tuh tingkat awannya lebih tinggi daripada di kota Palembang dan sekitarnya, Pak. Nah, terima kasih ya Pak atas itu ya. Dari kita bisa memulai dari hal sederhana Pak, seperti mengantar transportasi umum dan juga bersepeda. Karena itu bisa mengurangi polusi udara Pak. Baiklah, terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi kami, maaf bila balas salah kata. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.